Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Pemusik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik kita ketemu lagi hari ini dengan Karani dan Kawati, juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Seperti biasa, pemusik kita hari ini dipimpin oleh Kak Elsa dan Bang Yohanes. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Ayo, kakak mau ajak adik-adik duduk yang rapi. Kita mau sikap doa. Terlebih dahulu, kakak mau mengajak adik-adik untuk ambil saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Amin. mari adik-adik kita nyanyikan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Mari kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami hingga saat ini, dan karena kasih-Mu juga Engkau telah memberikan Injil, kabar baik yang menerangi hidup kami. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Kiki, senang gak jadi anak Tuhan? Oh, seneng dong. Sekarang kita mau dengar anak-anak sekolah minggu bersaksi bahwa mereka juga senang jadi anak-anak Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyi bersama yuk. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak
sekolah minggu tadi nggak boleh bohong, Betul, nggak boleh cengeng, betul. nggak boleh nakal. Yap. Nah, untuk itu anak sekolah minggu juga harus dengar-dengar apa kata Tuhan. Nah, maka dari itu kakak mau kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita nyanyi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Hukum Tuhan yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum Tuhan yang ke-9. Irvin, anak-anak sekolah minggu tadi semua semangat nyanyikan lagu pujian ya. Nah, tapi mereka lagi nanti lebih semangat lagi mau mendengar cerita. Siapa yang membawa firman Tuhan, Kak? Siapa ya? Adik-adik mau tahu? Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kusiapkan
saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami keselamatan. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang memberitakan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami anak sekolah minggu mengerti maksud firman Tuhan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, nats firman Tuhan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik baca teks yang ada di layar kalian ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pada zaman dahulu, di masa di mana jemaat atau gereja mula-mula hadir, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka menjual sebidang tanah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi di dalam benak mereka, mereka memiliki niat yang tidak baik, yaitu menahan sebagian hasil penjualan yang akan diserahkan kepada Tuhan. Lalu Ananias berkata, "Inilah seluruh hasil penjualan tanah kami persembahkan kepada Tuhan." Lalu Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia,
tetapi mendustai Allah. Setelah mendengar hal itu, Tuhan menghukum Ananias, lalu dia meninggal. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus berkata, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Maka berkatalah Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. setelah mendengarkan hal itu, Safira juga dihukum oleh Tuhan. Dia rebah di kaki Petrus dan dia meninggal. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya tepat di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dari cerita Ananias dan Safira tadi, apa yang dapat kalian simpulkan adik-adik? Jangan berbohong. Betul sekali. Jangan berbohong itu sama seperti hukum Tuhan pada pagi hari ini yang dibacakan teman kita Yusuf yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Coba kakak tanya adik-adik, apakah kalian pernah berbohong? Bagaimana? Pasti pernah lah ya. Bagaimana perasaan adik-adik sewaktu berbohong? Ya kak, kalau waktu berbohong itu mah takut, gusar, tertekan dan tidak tenang. Karena apa tidak tenang? Karena itu melanggar perintah Tuhan. Adik-adik tahu itu perbuatan yang salah. Terus apabila kita berbohong, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan adik-adik. Sedih ya. Papa, mama, dan orang-orang sekitar kita bisa kita bohongi, bisa adik-adik bohongi. Tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan adik-adik, kakak, mama, papa, dan kita semua. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh pun Tuhan tahu adik-adik. Maka dari itu tidak boleh berbohong ya adik-adik. Nah adik-adik, di depan kakak ada 2 gelas air putih, air yang bisa diminum. Nih kakak cobain. Lalu kakak iseng, kakak masukin nih alkohol ke dalam salah satu gelas ini. Coba kalian lihat, masih sama nggak warnanya? Masih bening kan? Tapi kakak nggak mau minum gelas yang sudah dicampur dengan alkohol atau apapun itu, karena itu sudah sangat berbahaya. Begitu juga dengan berbohong, itu adalah dosa. Kalian pasti tidak mau kan meminum air yang telah kakak campurkan dengan alkohol tadi, karena kalian pasti tahu tidak layak untuk diminum dan tidak baik untuk kesehatan, biarpun sama-sama jernih atau bening. Sama halnya dengan berbohong adik-adik. Memang tidak diketahui oleh orang lain, kita tidak
diketahui atau tidak dilihat oleh orang lain melakukan kebohongan. Tapi ada Tuhan yang tahu kebohongan yang kita lakukan. Kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan karena Dialah yang menciptakan kita. Bahkan sehelai rambut kita yang terjatuh, Tuhan tahu. Memang jujur itu perbuatan atau tingkah laku yang sulit kita lakukan. Tapi itu adalah kesukaan atau perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Dan itu juga salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu, jangan berbohong karena Tuhan tidak menyukai anak yang suka berbohong. Oke adik-adik, lakukan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada kami pagi hari ini. Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu dengan cara tidak berbohong. Berikan kami hikmat agar kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami menjadi anak kesukaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kuis kita kuis. Nah adik-adik, tiba kita menjawab kuis pada hari ini. Adik-adik sudah simakkan cerita tadi? Dan jawab pertanyaan berikut ini. Kirim jawaban kalian ke WA kakak-kakak sekolah minggu ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Check it out. Adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk semakin menguatkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu sebagai respon firman Tuhan, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa
jaringan persembahan kita. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengumpulkan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo hola adik-adik. Kakak punya informasi penting untuk kita semua. Mulai minggu depan, 7 November 2021, ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Jadi, adik-adik sudah harus siap dan duduk manis untuk ibadah bersama ya. Kakak juga mengingatkan adik-adik untuk hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai untuk bertegur sapa dengan kakak sekolah minggu dan teman-teman kalian. Oh iya adik-adik, ingatin juga nih papa dan mama atau kakak dan abang supaya membuka link yang nantinya akan dibagikan kakak sekolah minggu. Ih, kakak sudah tidak sabar
untuk berinteraksi dengan kalian dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa, diingat ya,